Kom. Cek satu layar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Bapak Ibu guru serta PPG Daljab batch 3 yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini, insya Allah saya dari tim IT akan memaparkan bagaimana mekanisme lokakarya pada LMS Bapak Ibu. Baik, mungkin tanpa berbasa-basi Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Ya, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Baik. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kaprodi dan Pak WD 1 maupun WD 3 tadi, Bapak Ibu. Ini adalah jadwal dari Lokakarya PPG Batch 3, di mana perangkat ada sekitar 5 modul Lokakarya, lalu nanti ada PPL, ada 3 PPL, RWP 1, 2, dan RWP 3. Jadi total ada 8 modul lagi yang Bapak Ibu akan tempuh, atau kurang lebih 2 bulan lagi Bapak Ibu akan menempuh PPG menggunakan LMS Space. Ya, ini kalau kita tambahkan total semua ada 49 hari, mungkin dengan hari Ahad atau hari libur, totalnya ada sampai dengan 60 hari atau 2 bulan Bapak Ibu. Ya, modul yang akan Bapak Ibu tempuh pada esok pagi, 7 November sampai dengan 17 November adalah perangkat pembelajaran, mana Bapak Ibu akan menempuh selama 10 hari. Lalu akan dilanjutkan dengan modul penelitian tindakan kelas, PTK. Bapak Ibu akan tempuh selama 2 hari di tanggal 18 sampai dengan tanggal 19. Lalu ada modul review perangkat dan review PTK Bapak Ibu. Jadi modul 1 dan modul 2 nanti akan direview selama 5 hari. Dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 November 2022. Kemudian ada peer teaching di tanggal 2 November 26 sampai dengan 29, 3 hari. Lalu ada komprehensif dari tanggal 30 sampai dengan 2 Desember, lalu PPL sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Nanti untuk PPL akan ada pembekalan lagi Bapak Ibu, jadi kami akan menjelaskan sampai dengan modul yang kelima, komprehensif. Baik, berikutnya, ya. Untuk mengakses ke Lokakarya Bapak Ibu akan tetap menggunakan LMS yang sama seperti pada pendalaman materi. Bedanya ketika Bapak Ibu login, di situ ada pilihan ya, ada 4 bagi Bapak Ibu yang madrasah itu. Kalau yang PAI pilihannya ada 2, PAI modul pendalaman materi dan PAI Lokakarya. Nah, Bapak Ibu biasanya mengakses yang modul pendalaman materi. Saat ini Bapak Ibu dan seterusnya Bapak Ibu akan mengakses PAI Lokakarya atau Madrasah Lokakarya. Ya, jadi yang warna hijau. Kalau saat ini Bapak Ibu akses itu tidak tampil, kenapa? Karena belum kami floating. Insya Allah nanti malam kami akan floating Bapak Ibu ke modul Lokakarya. Untuk pesertanya Bapak Ibu akan tetap bergabung dengan peserta yang sebelumnya di kelas yang sama, misalkan PAI 1, PAI 2 sampai dengan PAI 9, lalu ada akidah halak 1 sampai dengan akidah halak 2, dan seterusnya. Jadi teman anggota peserta dalam satu kelas itu masih yang sama, jadi tidak berubah. Insya Allah nanti ada perubahan ketika Bapak Ibu akan bertemu dengan modul PPL. Di sana nanti di modul PPL insya Allah akan kami pecah dari 10 sampai dengan 12 orang saja dalam satu kelas. Jelas?
Baik, berikutnya. Ya, Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu mengakses ppg.siagapendis, Bapak Ibu juga bisa jalan pintasnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak mau menampilkan tampilan yang seperti ini misalkan. Yang 4 ini Bapak Ibu bisa langsung ketik saja loka.siagapendis.com. Ya, atau kalau Bapak Ibu yang madrasah, Bapak Ibu bisa ketik lokamadrasah.siagapendis.com. Ini langsung akan meredirecting Bapak Ibu ke halaman lokakarenya langsung. Jadi tidak melewati portal yang tadi. Jadi Bapak Ibu tidak akan melewati portal ini. Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke lokakaryanya. Ini opsi saja Bapak Ibu. Kalau mau yang pakai yang ini boleh, Bapak Ibu bisa juga menggunakan alamat yang sebelumnya. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil login, Bapak Ibu bisa klik menu lokakarya seperti ini. Ya, di menu lokakarya ini Bapak Ibu sudah akan muncul modul ya, modul Bapak Ibu seperti ini. Nah, di sini ada nama modul, lalu nama dosennya, lalu tanggal mulai. Misalkan di sini adalah modul perangkat dan pembelajaran, sama seperti pada pendalaman materi Bapak Ibu. Di sini akan tampil 5 modul, tapi seiring berjalannya waktu nanti modulnya bertambah. Jadi yang pertama mungkin akan muncul perangkat pembelajaran, berikutnya ada PTK, berikutnya review, dan seterusnya sampai dengan komprehensif. Ya, Bapak Ibu bisa klik di tombol buka modulnya. Ya, ini sama seperti dengan pendalaman materi Bapak Ibu, malah lebih gampang kalau dari menunya. Karena Bapak Ibu tidak akan menemukan lagi namanya pretest, tes formatif, dan tugas akhir modul Bapak Ibu. Di sini hanya Bapak Ibu mengupload dan berdiskusi. Jadi tidak ada pretest, tidak ada tugas akhir modul, dan tidak ada tes formatif. Sudah tidak muncul di modul lokakarya. Ya, untuk perangkat dan media pembelajaran Bapak Ibu, menunya tampilan seperti ini. Bapak Ibu masih ada menu kontra belajar, lalu ada menu resume, lalu ada diskusi, tugas, remedial, dan materi tambahan. Pada lokakarya ini Bapak Ibu akan dibimbing oleh satu dosen, di mana durasinya 10 hari. Di lokakarya ada 10 tugas. Di lokakarya ada 10 tugas, lalu 13 resume, dan modulnya ada 208 halaman. Ya, di modul ini Bapak Ibu sudah dibagi tadi sesuai arahan Pak Kaprodi. Modul yang 208 halaman ini isinya 4 KB, tapi sudah dibagi-bagi per halamannya sesuai dengan sesuai arahan Pak Kaprodi. Nanti mungkin di-share Bapak Ibu. Jadi mulai meresumenya dari KB halaman sekian sampai halaman sekian, nanti mungkin akan di-share di masing-masing grup ya. Baik, ini untuk kontra belajar sama seperti biasa Bapak Ibu. Di kontra belajar ini Bapak Ibu bisa melihat kontra belajar selama 10 hari. Lalu di resume ini ada 13 resume, KB1, KB2, dan seterusnya sampai dengan KB13. Lalu di diskusi Bapak Ibu berupa komentar dan konten ya. Kalau di menu diskusi ini Bapak Ibu akan komentar seperti yang dianalisis bahan ajar, atau diskusinya menggunakan konten Bapak Ibu, tergantung dosennya yang memberikan diskusi. Jadi jika diskusinya menggunakan komentar, silakan Bapak Ibu balas, atau jika menggunakan konferensi, silakan Bapak Ibu bisa join. Nanti untuk konferensinya bisa Zoom atau Google Meet atau menggunakan Jitsi sesuai dengan arahan dari dosennya. Kemudian ada tugas ya. Di tugas ini Bapak Ibu terdiri dari 10. Ini adalah tugas-tugas yang Bapak Ibu akan tempuh di 10 hari ke depan. Pada modul perangkat dan media pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama adalah tugas 1, menganalisis SKL, KIKD, dan seterusnya. Lalu ada tugas 2, membuat pengembangan materi, dan seterusnya. Jadi ini semua filenya adalah file PDF 1 MB Bapak Ibu ya. Jadi maksimal 1 MB. Silakan di-upload seperti dengan mengupload resume, sama persis. Jadi cara menguploadnya sama seperti dengan mengupload resume Bapak Ibu di menu tugas ya. Di menu tugas. Ini ada tugas 1 sampai dengan tugas 10. Lalu di sini ada tugas yang menarik Bapak Ibu di tugas 9 dan tugas 10 ya. Di situ di tugas 9 dan tugas 10 itu Bapak Ibu tetap akan membuat video ya, membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Itu Bapak Ibu kumpulkan linknya dalam bentuk file PDF saja. Jadi Bapak Ibu ketik file PDF, di situ Bapak Ibu tulis linknya.
link YouTube-nya diketik saja di Word, lalu disimpan PDF, lalu diupload. Nanti dari dosen yang akan mengklik di PDF-nya. Karena semua tugas itu sama persis tampilannya, hanya file PDF yang bisa dikirim, bukan link. Jadi Bapak Ibu upload file PDF, di dalam file PDF itu ada link video, begitu. Ya, ditulis di Word dulu, lalu di PDF-kan, lalu diupload. Ini untuk tugas 9 dan tugas 10-nya ya Bapak Ibu ini. Ya, pastikan Bapak Ibu wajib memiliki channel YouTube ya. Jadi Bapak Ibu silakan bikin channel YouTube, terserah dengan nama, kalau bisa mungkin dengan nama pribadi. Setelah Bapak Ibu mempunyai channel YouTube, silakan coba-coba mungkin mengupload video. Karena nanti untuk UKIN-nya Bapak Ibu akan menggunakan channel YouTube yang Bapak Ibu bikin untuk uji kinerjanya. Karena nanti ada di UKIN itu ada PP-nya, praktek belajarannya menggunakan video ya. Ya, ketika Bapak Ibu upload video, pastikan share videonya selain private. Kenapa kalau selain private? Kalau private itu Bapak Ibu bisa menonton videonya sendiri tanpa bisa ditonton oleh orang lain. Jadi nanti ketika Bapak Ibu masuk ke channel YouTube-nya, pastikan manage videonya, Bapak Ibu share-nya itu pastikan unlist atau public. Kalau private Bapak Ibu, untuk private ini hanya bisa ditonton oleh Bapak Ibu sendiri. Kalau unlist hanya bisa ditonton oleh orang yang dibagikan linknya. Tapi kalau public, ini semua orang bisa nonton. Ketika searching, misalkan di situ ada video Zainul Mukhtar, misalkan Bapak Ibu searching di YouTube, ketemu videonya Zainul Mukhtar, bisa ditonton oleh semua orang. Silakan Bapak Ibu bisa pilih salah satu, unlisted atau public. Begitu. Itu untuk tugas video. Lalu menu berikutnya adalah remedial dan materi tambahan. Ini sama seperti menu yang ada di pendalaman materi, tidak ada bedanya. Tapi menu ini jarang digunakan ya, sangat jarang digunakan remedial dan materi tambahan. Itulah untuk modul pertama Bapak Ibu, modul perangkat dan media pembelajaran. Lalu kita masuk ke modul kedua. Modul kedua yaitu modul penelitian tindakan kelas atau PTK. Bapak Ibu, PTK ini Bapak Ibu akan tempuh dalam waktu 2 hari. Di sana terdiri dari satu dosen pembimbing Bapak Ibu ya, dan 2 tugas. Jadi bebannya di sini 1 dosen selama 2 hari dan 2 tugas. Lalu ada diskusi juga ya. Inilah menunya Bapak Ibu. Kontra belajarnya sama seperti pendalaman materi, lalu diskusi. Diskusinya itu berupa konven atau komentar, sama seperti pendalaman materi, sama seperti modul yang sebelumnya tadi ya, evaluasi media pembelajaran, perangkat dan media pembelajaran ya. Lalu di tugas Bapak Ibu, dalam 2 hari Bapak Ibu akan mengumpulkan tugas file PDF, membuat proposal PTK, dan membuat instrumen PTK. Ini masing-masing 1 hari. Mungkin hari pertama Bapak Ibu akan mengupload tugas 1, membuat proposal PTK. Ini filenya sama ya, Bapak Ibu akan mengupload file PDF 1 MB. Lalu di tugas kedua juga seperti itu, membuat instrumen PTK file 1 MB. Berikutnya kita sudah menempuh 2 tadi ya, 2 modul. Lalu ada modul berikutnya namanya review dan review perangkat pembelajaran dan PTK. Bapak Ibu akan tempuh modul ini dalam waktu 5 hari. Adapun menunya sama seperti tampilan ini Bapak Ibu, ada kontra belajar, menilai teman sejawat ya. Di sini Bapak Ibu akan menilai teman sejawatnya. Apa yang dinilai Bapak Ibu? Yang dinilai adalah modul perangkat pembelajaran dan PTK. Jadi Bapak Ibu juga akan menilai nilai dari perangkat pembelajaran dan PTK teman-temannya. Nanti 1 orang akan mendapatkan tugas untuk menilai temannya 1 orang saja. Ya, di modul PTK ini terdiri dari 2 pembimbing Bapak Ibu, 1 dosen dan 1 guru pamong. Bapak Ibu akan tempuh selama 5 hari. Ya, untuk kontra belajar lalu menilai teman sejawat, lalu diskusi hasil review dan materi tambahan. Ya, kontra belajarnya sama seperti sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Lalu menilai teman sejawat, Bapak Ibu akan menilai PTK dan perangkat yang sebelumnya, tapi milik teman-temannya ya. Tapi Bapak Ibu hanya menilai 1 orang. Dari tugas 1 sampai dengan tugas 10. Lalu dari tugas PTK ya, tugas 1 dan tugas 2 yang ada di PTK Bapak Ibu akan menilai. Kemudian nilai review.
Ya, Bapak Ibu akan untuk menilai reviewnya, Bapak Ibu akan menilai mengupload ulang tugas perangkat dan PTK yang belum layak. Jadi dinilai review ini Bapak Ibu jika ada ditemukan nilai perangkat atau PTK yang misalkan perlu direvisi, Bapak Ibu bisa upload ulang ya. Misalkan di modul PTK Bapak Ibu ternyata instrumennya ditolak sama apa namanya? Sama dosennya, bisa diupload ulang di sini untuk dinilai kembali oleh dosen dan guru pamong, guru. Jadi karena di sini ada dua yang akan membimbing Bapak Ibu, dosen dan guru. Kemudian ada diskusi hasil review. Diskusi ini berupa konferen dan komentar ya. Salah satu nanti mungkin tergantung dari dosen yang mengarahkan untuk berdiskusi. Ya, menunya hanya seperti ini Bapak Ibu, simple, tidak serumit di pendalaman materi. Kemudian modul yang keempat adalah modul peer teaching Bapak Ibu. Di modul peer teaching ini Bapak Ibu akan dibimbing oleh dua, satu dosen dan satu guru pamong. Bapak Ibu akan tempuh dalam waktu 3 hari. Ya, menunya adalah kontra belajar, lalu upload RPP dan pelaksanaan peer teaching. Itu saja menunya, hanya 3. Lalu remedial jarang digunakan. Ya, ketika Bapak Ibu pertama kali pasti akan membuka kontra belajar, lalu Bapak Ibu akan mengupload RPP. Ya, RPP yang diupload di sini Bapak Ibu akan wajib mengupload 3 RPP. 3 RPP ya. Jadi 3 RPP ini akan Bapak Ibu upload berupa file PDF atau Excel atau DOCX. Jadi di sini lebih bebas filenya. Kalau di sebelum-sebelumnya Bapak Ibu hanya diizinkan untuk mengupload PDF, tapi di upload RPP ini Bapak Ibu diizinkan untuk mengupload Excel, Doc, dan file sejenisnya ya. Di sini Bapak Ibu wajib mengupload 3 RPP, RPP 1, RPP 2, RPP 3. Bapak Ibu silahkan ditulis temanya, masing-masing tema RPP tersebut. Ya, ini tampilan file ya, file RPP-nya dalam bentuk PDF atau DOC atau Excel. Lalu ada file bahan lainnya. File bahan lainnya mungkin berupa gambar ya, dokumentasi dari RPP-nya bisa diupload di sini. Tapi yang wajib adalah file RPP. Jadi file bahan lainnya ini tidak wajib Bapak Ibu upload. Yang Bapak wajib diupload, Bapak Ibu wajib upload adalah file RPP-nya. Jadi 3 RPP yang akan Bapak Ibu upload. Ya, berikutnya Bapak Ibu setelah mengupload 3 RPP tersebut, Bapak Ibu akan masuk ke menu pelaksanaan peer teaching Bapak Ibu. Di menu pelaksanaan peer teaching ini dosen sudah menjadwalkan Bapak Ibu sesuai tanggal pelaksanaan peer teaching-nya. Jadi pelaksanaan peer teaching itu Bapak Ibu akan tempuh menggunakan conference, entah itu menggunakan Zoom meeting, Jitsi atau Google Meet. Sebelum Bapak Ibu join, pastikan Bapak Ibu memilih RPP terbaiknya ya. Tadi kan sudah upload 3 RPP nih. Ini contohnya di tampilan ini. Ini contohnya sudah mengupload RPP 1, RPP 2 dan RPP 2 dan RPP 3. Sebelum join meeting, Bapak Ibu pastikan memilih salah satu RPP ini. Kalau Bapak Ibu tidak memilih, nanti dosen tidak bisa menilai RPP Bapak Ibu. Jadi kolom untuk nilainya itu tidak muncul. Ini sering sekali terjadi kasus pada PPG Daljab sebelumnya. Jadi ketika peer teaching Bapak Ibu, pada menu pelaksanaan peer teaching pastikan Bapak Ibu memilih satu RPP terbaik untuk diujikan oleh diuji oleh guru maupun dosen penguji ya, Bapak Ibu. Jadi pilih salah satu. Kalau sudah nanti Bapak Ibu baru klik join meeting. Begitu. Setelah join meeting, Bapak Ibu akan bisa dinilai oleh dosen dan gurunya, guru pamongnya. Ya, ini adalah modul keempat peer teaching, lalu yang terakhir adalah modul lokakarya komprehensif. Ini sama persis dengan peer teaching Bapak Ibu, bedanya di komprehensif ini Bapak Ibu akan didampingi oleh 2 dosen. Kalau tadi yang di peer teaching itu 1 dosen dan 1 guru. Dan di modul komprehensif ini Bapak Ibu akan didampingi oleh 2 dosen sekaligus, dosen 1 dan dosen 2. Menunya sama Bapak Ibu dengan peer teaching, bedanya saja pelaksanaan ujiannya Bapak Ibu nanti mungkin ujiannya sama persis seperti yang peer teaching, hanya saja di sini mungkin materi ujiannya yang berbeda ya, yang konflik.
Baik, di sini bahan ujian Bapak Ibu akan di menu bahan ujian ini Bapak Ibu akan mengupload RPP, 3 RPP terbaik yang seperti di apa namanya? Di per teaching, lalu di pelaksanaan ujiannya sama, Bapak Ibu silakan pilih apa namanya? RPP terbaiknya, lalu Bapak Ibu bisa join meeting seperti yang ada di peer teaching tadi. Jadi sama proses tampilannya seperti peer teaching seperti ini. Demikian Bapak Ibu, atau saya akan lihat dulu mungkin menu realnya. Ini adalah menu realnya Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada tampil sudah? Baik. Ini adalah salah satu menu Bapak Ibu dari mahasiswa batch. Aduh, warna hitamnya. Ya, ini adalah salah satu menu dari guru batch 1, batch 2. Ya, di sini ada lokakarya, ada PPL, ada chat, rekap nilai, similarity, halaman utama ya. Ini halaman utama tadi Bapak Ibu ya, kita masuk ke modul madrasah lokakarya atau PAI lokakarya seperti ini. Oh, sebentar ini saya stop saja. Ini akun saya nih.